Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Astuti dengan NPM 1921020402. Saya adalah salah satu mahasiswa kelas D, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara semester 5. Saya sebagai perwakilan kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kekuasaan Kehakiman untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MH. A. Kekuasaan kehakiman sebelum Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satu badan penyelenggara negara yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan penyelenggara negara kekuasaan kehakiman lainnya. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 menyatakan bahwa 1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang. 2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Semula, bab tentang kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya mempunyai 2 pasal, yaitu Pasal 24 dan Pasal 25. Perubahan dilakukan dengan cara mengubah dan menambah pasal dan ayat, sehingga dalam bab tersebut terdapat 5 pasal, yaitu Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang untuk 1. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggara peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. 2. Melakukan pengawasan organisasi administrasi pada peradilan yang ada di bawahnya. 3. Meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknik peradilan dari semua badan yang berada di bawahnya. 4. Memberi petunjuk, teguran, peringatan kepada pengadilan di semua badan yang berada di bawahnya. 4. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. Komisi Yudisial. Adapun tujuan dibentuknya Komisi Yudisial adalah 1. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman. 2. Komisi Yudisial menjadi perantara atau penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman. 3. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman akan semakin tinggi. 4. Terjaganya konsistensi lembaga peradilan. 5. Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terus terjaga. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa ada beberapa kelemahan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pertama, tidak adanya parameter yang objektif untuk mengukur kualitas dan integritas calon hakim agung. Kedua, adanya indikasi praktik dropping nama. 3. Adanya indikasi jaringan, pertemanan, hubungan keluarga, dan sebagainya yang menyebabkan pemilihan tidak dilakukan secara objektif. Untuk itu, masyarakat perlu melibatkan masyarakat dalam proses rekrutmen hakim agung
Sehingga dalam Undang-Undang Komisi Yudisial dalam pasal 17 ayat 3 menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap calon hakim agung dalam jangka 30 hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana diatur ayat 2. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.